Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah gempar. Di atas makam Rasulullah ada salib. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kala itu murtad, keluar dari Islam. Kafilah, kita akan lihat bagaimana thumbnail dan judul yang disampaikan oleh non-muslim ini dalam channelnya itu. Pertama, kita lihat terlebih dahulu thumbnailnya. Rombongan haji murtad. Madinah gempar. Rombongan haji ini melihat salib di atas kubur Nabi Muhammad. Kemudian deskripsinya ditulis, ini beberapa jam yang lalu ya, Madinah tanah suci gempar. Serombongan jemaat haji melihat salib di atas makam Nabi Muhammad murtad. Kafilah, baik, kita akan langsung saja melihat bagaimana isi videonya, dan orang ini akan menyampaikan dengan berapi-api. Katanya, kalau misalkan melihat kesaksian ini, maka jutaan orang akan murtad. Itu yang pertama. Kalau melihat kesaksian ini dengan betul-betul dengan secara seksama begitu. Yang kedua, maka ini akan menjadi tontonan yang begitu sangat menggugah, sangat memukau. Begitu kira-kira kafilah yang akan disampaikan oleh orang ini. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari orang ini. Kita akan bongkar semuanya ya, silakan. Ada sebuah buku atau pepatah kuno berkata, secepat apapun kebohongan berlari, suatu saat kebenaran akan menyusul dan mengalahkannya. Kali ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah pernyataan bagaimana seorang murtadin membongkar isi daripada kitab sucinya yang dulu. Dia membongkar satu persatu ayat demi ayat secara singkat tentang kebenaran yang terkandung di dalam kitabnya yang dulu, yang justru memberikan atau mengarahkan itu untuk membenarkan atau lebih tepatnya memotivasi para pembaca kitabnya yang dulu untuk percaya kepada perkataan-perkataan Alkitab, kitab yang dipercaya oleh orang Kristen. Baik. Beberapa hal termasuk Injil, Taurat, pernyataan kitab sucinya yang dianggap itu bertentangan dengan Alkitab justru dibongkar oleh oleh murtadin ini. Bagaimana ia membongkar satu persatu ayat itu yang jelas-jelas mengarahkan dia kepada kebenaran di dalam isi daripada Alkitab, kitab suci orang Kristen. Baik. Saya rasa, saudara-saudara, kalau saudara menyimak baik-baik isi daripada apa yang disampaikan oleh pesaksi ini, saya rasa saudara akan terkagum-kagum, dan saya yakin ini akan menyebabkan jutaan orang akan percaya kepada Alkitab. Baik, sahabat Asyik Ngaji, barusan kita sudah dengar ya pernyataannya. Yang pertama, kalau mendengarkan kesaksiannya akan terkagum-kagum. Catat poin pertama ini. Yang kedua, kalau kita mendengar kesaksiannya, jutaan orang akan murtad, ikhwah. Subhanallah. Ini belum kami reaksi saja sudah, mohon maaf, kami ini sudah mau ketawa ya, ikhwah. Baik, ikhwah. Kita akan langsung saja lihat bagaimana pesaksi ini yang akan memberikan kesaksiannya. Apakah memang kita akan terkagum, kemudian jutaan muslim akan murtad melihat kesaksian ini? Kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan ya, Pak. Selamat menyaksikan. Haleluya. Kami dari Malaysia dengan saya, setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad. Dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh, sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Baik, ini dulu kita reaksi ya, Pak. Ini dulu kita jelaskan dan kita luruskan. Orang ini tawaf di Mekah Al-Mukarramah. Setelah tawaf, kemudian ke makam Rasulullah. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tawaf, langsung ke makam Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah betul seperti itu? Tidak ya, Pak. Dimana ketika tawaf, itu harus melaksanakan sa'i.
Tidak bisa langsung ke makam Rasulullah. Kemudian makam Rasulullah ini mau dengan apa setelah tawaf ini langsung ke makam Rasulullah? Masa sa'inya ini bagian daripada ritual untuk melaksanakan umrah atau haji ditinggalkan langsung ke mana? Ke Madinah. Ini kejanggalan yang amat nyata ya khafillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian di Madinah, di makam Rasulullah, dia melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini juga dua kejanggalannya. Karena di makam Nabi SAW itu yang disebut dengan Raudhah, itu tidak boleh untuk melaksanakan salat kecuali di Madinatul Munawwarah atau di Raudhahnya, dan itu sangat jarang sekali orang-orang yang kemudian masuk ke sana untuk melaksanakan sholat subuh. Di mana sholat subuh? Di tempat atau di Madinahnya, di Masjid Nabi SAW. Bukan kemudian di Raudhah, bukan kemudian di tempat makamnya. Karena di tempat makamnya itu lalu lalangnya orang yang begitu sangat banyak. Kemudian di Raudhahnya juga sama, itu lalu lalangnya orang yang kemudian masuk ke Raudhah itu atau melaksanakan ziarah kepada Nabi SAW. Ini kejanggalan yang kedua ya ikhwah. Jadi nampaknya orang ini dibuat-buat dalam kesaksiannya, karena tidak mungkin ya ikhwah melaksanakan sholat di tempat yang mana umat Islam itu lalu lalang ziarah kepada makam Nabi SAW. Tidak mungkin ya ikhwah. Baik, inikah yang disebut memukau dan menggemparkan itu sehingga jutaan umat Islam akan murtad melihat kesaksian semacam ini? Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Silakan ya ikhwah. Saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Inikah yang dinamakan ketika kita melihat kesaksiannya akan menjadi terpukau begitu? Kemudian jutaan umat Islam akan murtad begitu melihat kesaksian orang ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang naif yang mungkin akan tertipu dengan kedustaannya. Kenapa saya katakan dusta? Jelas ya ikhwah, ini dusta yang sangat nyata. Orang ini, pesaksi ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada Taurat dan Zabur. Nilai-nilainya betul ada. Tetapi ketika orang ini mengatakan Alkitabah untuk Taurat, Injil, kemudian Alkitabi untuk Al-Quran, itu keliru besar ya ikhwah. Kenapa? Pertama, Alkitabah atau Alkitabi atau Alkitabu bukan urusannya dengan Alkitabah kepada Taurat, Injil, Zabur, bukan. Bukan urusannya Alkitabi kepada Al-Quran, bukan. Itu terkait daripada i'rab dalam bahasa Arab. Alkitabu biasanya menjadi Alkitabu, bu dibaca dhammah karena menjadi mubtada. Contohnya misalkan Alkitabu Zaidun, kitab itu bagus. Atau misalkan terkadang menjadi Alkitabah. Contohnya misalkan kami membuat kalimat Ra'aitu Alkitabah, saya melihat buku, maka Alkitab di sini harus dibaca fathah, Ra'aitul Kitabah. Dan yang ketiga, Alkitabi, ketika ini menjadi atau sebelumnya ada harfun jar atau diidopatkan. Contoh misalkan yang ada huruf jarnya sebelumnya, misalkan kalimat Al-Qirtasu, kertas itu, alal kitabi, di atas kitab. Maka Al-Kitabu, Al-Kitabah, Al-Kitabi tidak berkaitan dengan Al-Kitabah kepada Taurat, Injil, kemudian Al-Kitabi kepada Al-Quran. Tidak. Itu bagaimana i'rab di dalam bahasa Arab. Lantas kemudian tadi yang pemilik channel ini mengatakan, kalau kita melihat kesaksiannya akan terpukau, kemudian jutaan umat Islam akan murtad. Mana buktinya? Sedangkan yang ditampilkan ini hanya dusta dan tipuan belaka. Anda mungkin tertipu yang membuat channel ini, Anda mungkin bisa tertipu, tetapi kami umat Islam tidak akan tertipu dengan dusta yang semacam ini. Kita akan lihat bagaimana statement yang kemudian disampaikan oleh pemilik channel ini. Silakan ya Pak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cuplikan tadi telah menggetarkan banyak orang. Cuplikan video tadi itu telah membuat bagaimana orang-orang bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma menang tempat, bukan cuma kata orang di kota saya, jago tempat.
video yang tadi, cuplikan yang tadi itu mampu menggetarkan. Nauzubillah min dzalik. Ikhwafillah, jelas ini adalah kebohongan dan hemat kami ini kekonyolan yang disampaikan. Dan inilah jawaban bantahan kami kepada orang yang hemat kami ini misionaris, ikhwah. Kemudian yang kedua, yang ceramahnya berapi-api tapi ya di dalamnya hanya dusta belaka yang ditampilkan. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru. Insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.